Nah ini tahapannya ya. Nah ini kan soalnya tadi nih. Gelombang bergerak melewati sebuah silinder. Oke, silindernya memiliki diameter 2 meter, berada pada kedalaman 100, tinggi gelombangnya 2, kemudian omeganya adalah 0,7, maka kita peroleh nilai T-nya adalah 8,98. Sampai sini bisa dikopi? Kemudian L-nya cara menghitung L gimana deh? Oke. Dikali T kuadrat ya. Per 2 kali Pi ya. Nah, G-nya kita ganti dengan ini. E-nya kita ganti dengan ini. Oke, K-nya sama dengan 2 Pi per L, betul? K sama dengan 2 dikali Pi per L. Maka kita punya nilai K-nya ini. Nilai Cn dan Cd dapat dari soal. Nilai Rho tadi 1,025 ton per meter kubik ya. Jadi 1025 kg per meter kubik. AI-nya ini adalah luas penampang yang dikenai oleh gaya inersia. Itu yang main bolpen siapa ya? Bisa dilempar nggak bolpen? Oke, dulu sebentar ya. Rho dikalikan Pi dikalikan D kuadrat per 4 nih. Rho-nya adalah 1025. Pi-nya kalau nanti di Excel nulisnya gini nih. PI kamu ganti itu. Nah, nanti saya tuliskan ya. Ini yang ini kelihatan ya? Buka kurung. Betul. Memang PI kurung buka kurung tutup gitu cara nulisnya. Ya. Terus D-nya adalah ini ya. Nah, itu AI-nya tuh 0,5. Kemudian AD-nya ya 0,5 dikalikan Rho dikalikan D. Oke? Sampai sini paham deh? Oke, selanjutnya adalah kita perhatikan ya rumus untuk menghitung gaya itu untuk gaya inersia. Jadi Cm dikali AI, AI-nya kita punya? Punya Pak. Omeganya kita punya? U titik artinya apa deh? U titik atas 1 artinya? Kecepatan. Apa? Kecepatan. U kemudian ada atasnya titik, berarti kan artinya D U dt ya? Apa itu? Kecepatan. Percepatan. Ya, jadi nantinya adalah percepatan tuh yang dihitung. Untuk yang gaya gerak ini U-nya apa nih? Kecepatan ya. Nah, kamu lihat tuh, U-nya dia merupakan fungsi dari Z. Kenapa deh? U ini merupakan fungsi dari Z tuh. Di sini juga nih, A-nya, U titik kan boleh saya bilang A ya. Dia juga fungsi dari Z tuh. Karena kalau kamu lihat, kenapa tadi ada yang bilang karena? Boleh? Gak apa-apa, pendapat dulu. Saya suka. Karena ini Pak, karena kan itu ada pembagian tiap segmennya nanti. Nah, betul tuh. Jadi ada variasi ini nih, variasi kedalaman. Bukan variasi kedalaman, variasi posisi nih. Sedangkan kedalamannya dianggapnya tetap ya. Jadi kedalamannya tetap. Ini ya, ini U.
P-nya tetap, H-nya tetap nggak? Tetap ya, karena kan kita pakai ini nih, contoh soalnya satu skenario ya. H-nya tetap, T-nya tetap, D-nya tetap, K-nya 2pi per L, L-nya tetap kan, jadi tetap, Z-nya berubah-ubah tuh. Ya, nah nanti U-nya itu akan kita hitung juga di setiap segmennya. Baru kita gunakan U ya, U sama A itu kita hitung untuk setiap segmennya. Baru kita kalikan di sini FI dan FD-nya. Gitu. Sampai sini paham deh? Ada pertanyaan boleh silakan. Bisa? Paham? Oh, berarti kalau misalnya kita tiap segmennya itu bukan minus ya berarti ya Pak untuk Z ya? Z nanti Z-nya kan minus, tapi S-nya kan D plus Z. Oh, iya. Jadi nanti S-nya jadi positif itu. Iya Pak. Oke? Oke, nanti kita jelasin di sini ya. Ini kita meninjau Z-nya dari 0. Tadi kan perubahannya 10 meter. Ya kan, jadi 0, min 10, min 20, min 30 dan seterusnya ya. Sampai min 100 kan. Nah, maka kita di sini nih 0, min 10, min 20, 30 dan seterusnya. Kemudian S-nya adalah D ditambah D-nya dikunci dulu karena D-nya kan tertutup. Ya. Ditambah Z. Nah, kalau kalian lihat di sini deh, tuh Z-nya kan Z-nya kan berubah nih. Tadi ya, Z-nya kan dari hitungnya dari sini nih still water level tuh. Halo, ya, Z-nya kan dari sini nih. Z sama dengan 0. Nah, dia semakin ke bawah kan dia negatif ya. Makanya ada min 10, min 20, di sini min 30 gitu deh. Oke, ini Z. Nah, S-nya karena S adalah D plus Z, maka ini menjadi 90, 80, 70 gitu. Maka sebetulnya S itu jarak antara ini deh, jarak antara ini dasar sampai titiknya. Paham nggak? Paham nih? Gitu ya. Nah, nilai U-nya kita masukkan rumus ini nih. Pi H per T cos hiperbolik K dikali dz dibagi sini hiperbolik KD. Jadi kayak gini ya, saya tuliskan gini aja. Pi ya, kalau di Excel pakainya Pi-nya tutup buka, kurung buka kurang tutup gitu, dikalikan H, saya tulis dulu aja ya, Pi H per T dikali cos hiperbolik K dikali S. Oke, dibagi sin hiperbolik K dikalikan T. Hanya di sini T-nya di sini, K-nya ini, S-nya di sini ya. Oke, betul. K-nya adalah ini lagi, D-nya adalah kita kunci. Dikunci supaya waktu kita gerak turun dia nggak berubah dia. Ya, caranya gimana deh?
Dipencet apa? F. Nah, ini adalah U-nya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini adalah grafiknya U terhadap Z. Katakanlah ini Z ya, Z tadi kedalaman dari 0 sampai min 100, maka ini adalah grafik U yang dihasilkan dari gelombang Airy. Kita bisa lihat yang ada di permukaan kecepatannya lebih tinggi, semakin ke dalam dia mendekati 0. Oke? Makanya di sini deh, waktu di permukaan dia tinggi, nanti sampai ke kedalaman tertentu, nilai gerak partikelnya menjadi 0. Tidak ada kecepatan partikel di dasar ini, di kolom yang sudah dalam. Gitu. Di sini sampai nanti cek lagi ya, kalau nggak salah L/2 ya. Di sini sampai L/2 dia sudah mendekati 0. Sampai sini paham? Itu kan punya tadi itu di kolom pertama itu kok dia pakai 90 atau bukan? Pakai S. Maksudnya? Tadi Oh enggak, tadi ini kan. Tuh, pakai 100. Iya, tadi saya geser ke atas. Kan tadi kan formulanya ke samping tuh, kan sulit untuk naruhnya. Saya taruh ke depan terus saya atas. Oke? Nah kemudian karena untuk menghitung nilai Fi kita butuh A. Sebentar, sebelum sampai sana, di sini itu kan harusnya rumusnya ini ya. Ada cos dikali cos Kx min omega T. Oke? Nah, tapi ini adalah ketika kasusnya amplitudonya maksimum, cos Kx min omega T-nya kita anggapnya 1 gitu. Jadi ini sama dengan kali 1 gitu. Atau ya tidak usah kita kali kan, karena kan dikali 1. Nah, ini tidak ada kita kali cos Kx min omega T. Nantinya kan kalian di soal ini deh. Di soal itu kan kalian disuruh menghitung gaya gelombang pada amplitudo maksimum dan gaya gelombang setiap waktu tuh. Atau kita bilang gaya gelombang sesaat. Kenapa sesaat ya? Karena berubah-ubah kan. T-nya kan berubah-ubah tuh nantinya tuh. Ya kan? Maka kita boleh sebut dengan gaya gelombang sesaat. Kalian harus tetap kalikan dengan cos Kx min omega T. Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini nih. Ini adalah kita menghitung nilai A, maka 2Pi kuadrat dikalikan H dibagi T kuadrat gitu ya. Dikali cos hiperbolik Ks dibagi sin hiperbolik. Nah, di sini baru kita isi deh. Ini biar gampang kok, biar nggak kelewat gitu rumusnya. Karena Excel itu kalau kamu nanti sudah bingung di mana kita harus koma apa, ada kurung, nanti biasanya gagal dulu formulanya. Jadi lebih baik kita tulis dulu formulanya baru kita isi-isi. Nah, T-nya terus diperbolikan. Nah, ini kayak gini tadi deh. Ini saya taruh di bawah, saya naikin.
sama bentukannya deh. Untuk dari grafik ya atau kurva A terhadap sumbu Z-nya sama dengan bentuknya sama dengan U terhadap Z-nya. Cuma nanti beda di ini aja, skala absisnya. Kemudian 125 kalau ini oke. Selanjutnya kita menghitung DFI-nya. DFI-nya dari CM dikalikan AI dikalikan omeganya dikalikan DUDT atau A. Maka CM-nya saya ini, AI-nya ini, omeganya konstan ya. Kemudian A-nya nanti berubah-ubah terhadap Z ya. Jadi saya ketikkan di sini. Nah, ini kita dapat untuk gaya inersianya. Selanjutnya gaya geraknya kita pakai rumus yang ini kan. CD dikalikan AD dikalikan U dikali absolut U.